karena banyak lelaki yang tergila-gila dan terpincut kepadanya, termasuk suaminya sendiri. Assalamualaikum Bang Pragivari. Waalaikumsalam. Cerita ini adalah menceritakan seorang perempuan yang berasal dari daerah Bandung Selatan di desa Pengalengan, dan beliau ini memang terjebak dengan pengaruh ilmu hitam, atau dia ini mempelajari ilmu hitam dan harus menikah secara gaib. Ya, karena memang ada alasan yang kuat sehingga beliau ini akhirnya seperti itu. Dan memang ini adalah kejadian nyata. Kisah ini adalah pengalaman hidup dari temanku. Ya, sebut saja dengan namanya Endah, dan ini bukan nama sebetulnya. Kita samarkan saja. Dan kebetulan dia ini berasal dari daerah Pengalengan. Jadi awalnya dari sebuah rumah tangga yang intinya kurang harmonis di dalam pernikahan mereka, yang di sini sudah berjalan ini kurang lebih 13 tahun. Nama suaminya adalah Dudung, dan ini pun juga bukan nama sebenarnya. Jadi semenjak ini suaminya yang bernama Dudung ini selingkuh dengan wanita, sebut saja dengan nama Susanti, dan ini juga bukan nama sebenarnya ya. Dan keadaan rumah tangga Endah ini semakin parah. Pertengkaran demi pertengkaran ini semakin menjadi-jadi. Ya, intinya setiap hari rumah mereka ini bagaikan intinya seperti tidak bergairah, atau laksana kuburan yang di sana ini sering terjadi selisih paham. Dan yang namanya kasih sayang ini sudah menjadi barang yang sangat langka. Ini bagaikan api yang membakar jiwa dari Teh Endah itu sendiri. Dan di sini Teh Endah kemudian bercerita kepada sahabatnya. Lalu sahabatnya ini menyarankan untuk bertemu seseorang yang sangat ia percaya. Dan sahabatnya ini bercerita bahwa orang tersebut mempunyai kelebihan, ya bisa disebut dengan istilah dukun. Dan setelah menjelaskan panjang lebar, beberapa hari kemudian sahabat dari Endah ini mendatangi Endah dan mengajak untuk pergi ke rumah orang tersebut. Ya, di sini boleh dibilang sudah sosoknya sudah nenek-nenek ya. Dan kalau ditaksir ya usianya sekitar 94 tahunan. Lalu pada pertemuan pertama, sahabat dari Endah ini menuturkan maksud dan tujuannya datang ke rumah perempuan tua itu, bahwa ia mengajak temannya Endah ini yang sedang dirundung duka. Banyak masalah dengan suaminya. Dan di sana permasalahan dengan suaminya pun dijelaskan dengan panjang lebar kepada nenek tersebut yang memang seorang dukun. Setelah semuanya diceritakan masalah Endah ini, ia mengungkapkan bahwa sebetulnya memang intinya bagaimana caranya supaya ini sang suami tidak berselingkuh dan betah di rumah intinya, dan terlebih lagi ya sayang kembali kepada Endah. Pada hari itu nenek tua itu pun mengiyakan bahwa ia sanggup mengobati dan memberikan mantra-mantra atau jampi dengan media air, dan ini akan diminumkan dan juga dimandikan oleh si Endah tersebut. Nah, kemudian ia pun pulang ke rumah dan melihat suaminya ini baru saja pulang
dari kerja dan sedang asik bermain dengan handphone. Parahnya lagi, suaminya ini malah sambil tersenyum ya, mungkin tersenyum mengejek. Nah, di dalam situasi ini si Endah juga semakin panas. Nah, mungkin suaminya ini sedang saling chat dengan selingkuhannya. Lagi dan lagi pertempuran ini semakin menjadi. Bahkan setiap kali bertemu dengan sang suami, Endah ini semakin kesal dan cemburu, sehingga ia menaruh dendam kepada suaminya itu. Lalu pada hari pertama, kedua, dan ketiga, si Endah ini lagi dan lagi mendatangi nenek tua tersebut. Dan ia kembali lagi menceritakan keadaannya rumah tangga yang semakin memanas. Panjang lebar, sang nenek itu pun langsung bertanya, apakah kamu sanggup dengan persyaratan dan sebab akibatnya yang akan kamu tanggung? Nenek tersebut berbicara seperti itu kepada Endah. Si Endah ini tidak banyak berpikir. Iya Nek, saya sanggup, apapun resikonya. Intinya bahwa di situ Endah ini menyanggupi perjanjian dengan sang nenek. Setelah menjelaskan syarat-syaratnya kepada Endah ini, sang nenek pun akhirnya langsung istilahnya mengambil eksekusi ya. Eksekusi di sini istilahnya kapan kira-kira Endah ini bisa ya, untuk melakukan ritual tersebut yang memang memerlukan waktu. Dan kemudian si Endah pun mengatur jadwal supaya ini bisa dengan leluasa melakukan ritual tersebut. Kemudian si Endah ini pun akhirnya dia izin kepada suaminya yang memang aslinya dibenci ya, bahwa Endah ini akan izin pulang kampung ke rumah orang tuanya. Setelah itu beres. Nah, akhirnya ketika sudah sampai ke rumah sang nenek dukun ini, itu Endah langsung disuruh mandi kembang dan menaruh bunga mawar di atas kepalanya. Nah, kemudian sang dukun itu pun berkata bahwa si Endah ini harus berpuasa siang dan malam, atau yang orang sebutin dengan pati geni, selama 3 hari 3 malam. Anehnya begini, jadi ketika selama proses pati geni itu ya, si ini menurut saja dengan kemauan si nenek itu atau sang dukun. Kenapa ya? Dengan harapan suaminya ini akan tergila-gila dan akan terpesona dengan kecantikannya. Suaminya tidak akan berselingkuh lagi. Itu yang membuat tekad si Endah ini semakin menggebu. Lalu menjelang 1 hari, si Endah ini ya hanya merapal mantra-mantra yang diberikan oleh sang nenek. Ia aneh ya, kenapa? Karena tidak merasakan haus dan lapar. Ia tetap kuat, tetap sehat dalam bersemedi, bersembunyi di kamar yang sudah disiapkan oleh sang dukun tua itu. Lalu menjelang hari kedua dan ketiga ya, ini juga ajaib. Kenapa ya? Sekalipun tidak merasa lapar dan dahaga, yang ia rasakan ini seperti ada sensasi merasakan terbang, gak ingat apa-apa. Jelang hari ketiga puasa itu sudah berhasil, ia pun melaksanakan dengan bimbingan sang nenek tadi. Nah, kemudian ia bersiap-siap untuk pulang. Singkatnya, setelah sampai ke rumah, ini aneh. Kenapa aneh? Jadi suami si Endah ini langsung sujud dan tersungkur meminta maaf kepada si Endah atas perbuatan yang selama ini ia lakukan. Sang suami ini bertobat dan tidak akan pernah mengulanginya lagi. Akan tetapi apa yang terjadi? Nah, karena memang si Endah ini masih menaruh dendam kepada suaminya ya. Nah, yang dari awal memang ingin berpisah dengan si Endah ini, entah kenapa malah sekarang berbalik. Sang suami itu semakin hari semakin terpesona dengan kecantikan si Endah. Intinya
hampir 360 derajat. Yang awalnya mengacukan si Endah, ini semakin berbalik. Intinya apapun kemauan si Endah ini akan dituruti oleh sang suami. Tapi itulah yang disebut nafsu ya. Tanpa sadar, akhirnya si Endah ini malah semakin terjerumus. Kenapa? Karena si Endah ini malah semakin dendam kepada semua laki-laki yang menaruh hati kepadanya. Intinya, dia akan ingin membalas dendam kepada semua lelaki. Makin hari si Endah ini seperti merasa di atas angin karena banyak lelaki yang tergila-gila dan terpincut kepadanya, termasuk suaminya sendiri. Tapi di sini karena memang rasa dendam yang teramat sangat, ia sudah merasa dingin dengan sang suami. Bahkan ketika sang suami ini mengajak untuk tidur ya, ini si Endah tidak menggubris dan ia tidak mau, karena ia memang sudah teringat dengan perjanjian dengan sang dukun tua. Bahkan ketika tidur pun di malam hari, ini si Endah ini sama sekali ingin meminta kamar yang lain dan tidak mau tidur berdua. Walaupun itu suaminya sering beralasan sedang ada halangannya. Dan itu terjadi hampir selama 2 bulan. Karena memang pesonanya ini semakin menjadi ya. Bahkan lelaki baru yang melihatnya pun ini akan terpesona. Intinya seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Seperti dia ini istilahnya auranya semakin menjadi. Setelah menjelang bulan purnama, si Endah ini akhirnya pun mendatangi nenek tua tadi. Kali ini si Endah pun malah semakin yakin akan pendiriannya bahwa ia akan menceraikan sang suami. Singkatnya, setelah pernikahan itu akan digelar nih, malam itu si Endah dimandikan dengan air kembang, bersolek dengan anggun di tengah malam. Nah, kemudian pada saat itu ya si Endah ini menghadap ke barat. Si nenek atau dukun tua tadi membacakan mantra-mantra. Ya, proses pernikahan seperti itu tidak berlangsung lama prosesnya, hanya beberapa saat. Dan kejadian pernikahan gaib itu disaksikan oleh kedua anak perempuan dari sang dukun yang sudah beranjak dewasa. Ia pun hanya melihat dan membantu prosesnya ya. Nah, anehnya begini, setelah peristiwa pernikahan tadi, yang kamarnya ini juga sudah disiapkan dengan hiasan-hiasan tertentu. Nah, si Endah ini pun akhirnya sudah istilahnya sudah siap di sana. Ini tiba-tiba angin dengan sangat kencang dan bergemuruh datang mendadak. Dan tiba-tiba lampu itu mati. Di sini si Endah ini merasa seperti tidak pingsan, namun dia seperti melayang. Lalu tiba-tiba si Endah ini bermimpi bahwa ia menemui seorang lelaki yang sangat tampan. Rambutnya ikal, berkumis sedang. Ini hampir seluruh tubuhnya ini ada bulu, namun ya tidak begitu lebat. Nah, di dalam keadaan itu ya, ia dengan suami barunya itu yang dari alam gaib ini seperti bersendagurau melakukan layaknya hubungan suami istri lah di ranjang tersebut. Dan menjelang subuh, si Endah ini pun terbangun dari tidurnya. Lalu ia pun menceritakan hal tersebut kepada sang dukun tua. Dukun tua itu pun hanya bilang, ya itu adalah sosok suami gaibmu. Seperti itu, bahwa setelah itu ini pun sang dukun tua istilahnya memberikan wejangan bahwa ada hal-hal pantangan yang tidak boleh dilanggar. Seperti itu. Semenjak kejadian itu ya, si kehidupan Endah ini semakin secara ekonomi juga semakin berubah, semakin mempunyai usaha yang boleh dikatakan ini semakin berkembang. Nah, disinilah akhirnya sang suami pun diceraikan oleh Indah
Padahal pada saat itu sang suami ini sudah tergila-gila dengan istrinya sendiri, Indah. Jadi demikian Bang Pra, ini kejadian yang memang terjadi di sekitaran saya. Dan untuk nama yang saya sebutkan itu hanyalah bukan nama sebetulnya ya, hanya untuk mengganti tokoh saja. Namun pada kenyataan memang itu yang terjadi di sekitaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ceritanya Teh Rosi. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan subscriber. Dan tentunya bagi kawan-kawan yang baru menemukan channel saya, mohon kiranya untuk di subscribe supaya apa? Supaya saya semakin bersemangat dan belajar lagi dalam membangun sebuah konten. Dan tidak panjang lebar, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.